Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan. Dan selawat berangkat salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustadz wa Ustazah, dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi, Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Afwan Ustadz wa Ustazah Ana Resti Wira Febrian dengan NIM 2214020113 akan membacakan hadis ke-6 beserta terjemah, mufradat, isi kandungan serta kaitannya dengan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innama ana basyarun fa ayyuma rajulin minal muslimin sababatuhu aw la'antuhu aw jalattuhu faja'alha lahu zakatan wa rahmah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Darimi. Selanjutnya terjemah. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku ialah manusia biasa, maka siapa-siapa saja laki-laki yang ada dari orang-orang Islam, jika aku hina dia atau laknat dia, maka jadikanlah itu kesalahanku untuknya seperti zakat atau sebagai rahmat. Selanjutnya itu mufradat hadis yang disampaikan anhu atasnya qala berkata, Allahumma ya Allah, innama sesungguhnya hanya apa, ana aku basyarun manusia biasa, fa ayyuma maka siapa saja, rajulin laki-laki, min dari al muslimut kaum muslim, sabab tuhu hina dia, la'antuhu laknat dia, jalatuhu pukul atau cambuk, faja'alha maka jadikanlah dia warahmah sebagai rahmat, zakat sebagai pembersih. Selanjutnya itu kandungan hadis. Di sini menjelaskan tentang kesederhanaan Rasulullah dan kasih sayangnya kepada kita, di mana di sini Rasulullah pertama mengakui dengan sepenuhnya bahwasanya ialah hanya manusia biasa. Tentunya manusia biasa ini lebih bermaksud kepada hal-hal yang bersifat manusia secara umum. Sebab sebutan Rasul ini kadang-kadang manusia menyalahartikan. Mereka beranggapan Rasul adalah orang yang luput dari kesalahan, bahwa sebenarnya hakikatnya Rasul adalah juga manusia. Dia juga memiliki beberapa sifat manusiawi. Rasulullah adalah manusia yang diberikan oleh Allah kelebihan dari manusia lain. Ia diberi wahyu, tapi sisinya sebagai manusia dia juga memiliki kelemahan yang dimiliki oleh manusia secara umum. Jadi Rasul adalah ditegaskan dalam hadis ini, Rasul adalah manusia biasa. Rasul juga memiliki sifat-sifat manusiawi seperti makan, minum, seperti berkeluarga, itu juga dimiliki oleh seorang Rasul. Jadi kita tidak boleh menyalahartikan bahwasanya seorang Rasul adalah yang tidak memiliki kesalahan, yang benar-benar memang tidak memiliki sifat manusiawi seperti biasa. Maka perlu kita ingat, Rasul juga manusiawi atau basyarun, manusia biasa yang juga memiliki kekurangan, juga pernah melakukan kesalahan, bukan semata-mata selalu benar gitu. Jadi dalam hadis ini dijelaskan Rasul jika ada nanti yang menghina atau enggak
mencaci. Maka kata Rasulullah, jadikanlah bagi mereka itu sebagai rahmat atau pembersih baginya. Jadi begitu sayangnya Rasulullah kepada kita, begitu baiknya hati Rasulullah. Jika ada yang mencaci, menghina, jadikan bagi dia itu rahmat dan pembersih sebagai zakat. Coba kita kembalikan kepada diri kita. Apakah kita bisa seperti itu? Tidak. Kita hanyalah manusia yang sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit merasa kita benar, kita tidak mau disalahkan. Sedangkan Rasul saja yang memang diberi kelebihan oleh Allah, dia juga mengatakan kalau dia juga manusia biasa, juga memiliki kelebihan. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh sombong, tidak boleh merasa diri kita ini benar, diri kita ini tidak memiliki kesalahan. Itu sangat-sangat tidak boleh. Rasul mengajarkan kepada kita betapa indahnya memiliki rasa kasih sayang, sederhananya seorang Rasulullah yang menganggap yang mengatakan bahwa dia juga memiliki kesalahan, juga memiliki kekurangan, tidak menyombongkan diri. Mentang-mentang ini tidak, itu tidak sifat seorang Rasul. Rasul juga ada kan disebutkan, Rasul ini juga memiliki sifat-sifat terpuji, seperti yang mungkin yang umum yang kita dengar, ada sidik, ada tablik, ada amanah, dan ada juga fatanah. Bagaimana sidiknya Rasulullah, bagaimana jujurnya seorang Rasulullah, itu sebaiknya kita contoh, kita jadikan itu sebagai uswatun hasanah. Selanjutnya bagaimana amanahnya Rasulullah, bagaimana cerdasnya seorang Rasulullah. Jadi kita sebagai hamba atau enggak sebagai manusia, kita juga tidak boleh memandang picik atau memandang sebelah mata, atau memandang kalau Rasulullah tidak ada kekurangan ya, tidak ada kesalahan ya. Tidak, itu adalah pemikiran yang salah. Karena Rasulullah ialah basyarun, yaitu manusia biasa. Rasulullah juga memiliki kesalahan, juga memiliki kelemahan, juga. Jadi Rasulullah kan berkata tuh, jika nanti ada yang menghina itu, jadikanlah bagi dia rahmat, atau enggak, jadikanlah bagi dia itu sebagai pembersih atau zakat baginya. Begitu baiknya hati Rasulullah, begitu penyayangnya Rasulullah kepada umatnya, kepada orang-orang Islam. Jadi apakah kita bisa seperti itu gitu? Maka ayolah kita seenggak-enggaknya kita mengamalkanlah sifat-sifat baik Rasul. Jadi yang dapat kita ambil, kita tidak mengambil yang bagian kelemahan atau kekurangan, kita ambil bagian kebaikannya. Kan ada suatu perkataan kayak gini, ambillah yang baiknya lalu tinggalkan yang buruknya gitu. Bukan kayak kalau buruk kita menganggapnya buruk semua, enggak seperti itu. Jadi dari sini hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu juga manusia biasa, memiliki sifat-sifat seperti manusia biasa, memiliki sifat-sifat manusiawi, pernah memiliki kesalahan. Namun Rasulullah ini memiliki sifat yang baik. Dia jika ada orang yang jahat pada dia, tidak membalas kejahatan tersebut, maka dia baik. Jika Rasulullah mengatakan, jika orang jahat maka balaslah dengan kebaikan, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang kaitannya dengan pendidikan. Jadi kaitan dengan pendidikan yaitu ada kalau nantinya kita sebagaimana kita menjadi sebagai guru yang baik nantinya, kita tidak boleh menjadi guru yang merasa kita ini selalu benar. Kita tidak boleh memiliki sifat seperti itu. Maka kita harus juga mendengarkan pendapat anak-anak murid kita nantinya. Misal kita sebagai seorang guru nantinya, kita tidak boleh merasa diri kita ini benar, diri kita ini tidak ada kesalahan. Itu sangat tidak boleh. Rasulullah saja yang diberikan kelebihan oleh Allah, dia mengakui kalau dia juga memiliki kesalahan. Masa ya kita sebagai manusia biasa kita merasa diri kita benar nanti. Jadi kaitannya dengan pendidikan, jika nantinya kita menjadi seorang guru, kita tidak boleh merasa diri kita selalu benar. Kita tidak boleh, juga harus sadar akan kesalahan kita. Jika kita juga mendengarkan keluh kesah anak murid kita mengatakan, Bu, misalnya Ibu gini Bu, Ibu kayak gini Bu. Jadi kayak kita juga memiliki evaluasi terhadap diri kita. Jadi kita tidak boleh merasa paling benar, kita tidak boleh
kita jangan merasa oh ya mentang-mentang dia anak murid kita tidak akan mendengarkan nasihat mereka, itu salah. Karena sejatinya seorang guru ialah yang memiliki akhlak yang baik, yang bisa menjadi uswatun hasanah untuk anak-anak muridnya nanti. Dan sebagai seorang guru, kita juga mengajar itu semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Memang benar, kebutuhan finansial atau enggak itu tuh memang betul adanya. Tapi kita tanamkan kepada diri kita, jika menjadi seorang guru itu, yang pertama kali kita tanamkan pada diri kita adalah memberikan ilmu atau mengajarkan satu ilmu merupakan satu ibadah lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala. Dan merasa paling benar itu sangat-sangat tidak boleh. Jadi kalau kita merasa paling benar, tidak memiliki kesalahan, maka itu tuh sangat membuat nanti hubungan kita tidak baik dengan anak murid kita. Kan pernah nih, misalnya teman-teman sekalian, atau misalnya kayak teman-teman sekalian bisa mendengar gini, ada nih guru yang misalnya bertengkar dengan anak muridnya. Kadang anak muridnya ini merasa kayak guru ini tidak mendengarkan keluh kesahnya, guru ini tidak mau mendengarkan kalau muridnya mengatakan, Bu, ibu sepertinya salah bu dalam hal ini. Jadi nantinya kita sebagai seorang guru, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus mendengarkan saran, mendengarkan kritik dari orang-orang, apalagi dari anak murid kita kan, karena mereka yang berhadapan terus dengan kita. Jadi mereka tahulah, oh mungkin ibu gini, mungkin ibu. Jadi kita sebagai manusia, kita harus memang benaran menyadari kalau kita adalah manusia yang serba kekurangan, tidak sempurna, tidak luput dari kesalahan. Bukan merasa kita benar terus, itu tidak boleh. Karena merasa paling benar itu sampai nanti kita menjadi sombong. Sombong adalah sifat yang paling tidak disukai oleh Allah. Karena merasa diri paling benar itu adalah menutup hati kita untuk menerima kebaikan. Jadi pesannya, Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah saja adalah manusia biasa, manusia yang memang memiliki sifat-sifat manusiawi, manusia yang tidak luput dari kesalahan, juga memiliki kekurangan. Jadi Rasulullah saja sudah seperti itu. Bagaimana nanti dengan kita sebagai seorang guru? Itulah kaitan pendidikannya. Kita sebagai seorang guru tidak boleh merasa paling benar, tidak boleh merasa kalau ini adalah kritikan-kritikan dari orang yang lebih rendah dari kita merasa itu tuh hal sepele atau kita tidak mendengarkannya. Itu tidak boleh. Karena kita harus mendengarkan atau tidak, kita harus mau dinasihati seperti itu. Kita jangan kayak orang-orang yang kayak pantang dinasihati, itu tidak boleh. Sangat-sangat menutup diri kita dari hal-hal yang baik gitu. Karena kita sejatinya sebagai manusia memiliki kesalahan, kekurangan. Karena manusia adalah orang-orang yang memiliki kelebihan, juga memiliki kelemahan atau enggak kekurangan. Jadi kalau kita sebagai manusia, apalagi nanti kita sebagai guru, sebagai pendidik, kan nanti kita adalah contoh atau role model nanti untuk anak-anak kita nantinya kan, untuk anak-anak murid kita. Jadi kita harus menanamkan sikap kita tidak boleh merasa paling benar, kita tidak boleh merasa kalau diri kita tidak memiliki kesalahan atau kekurangan. Rasulullah saja begitu sayangnya kepada kita, dia bilang kalau nanti ada yang ini, jadikan itu sebagai rahmat, sebagai zakat baginya. Rasulullah saja mengakui kalau dia memiliki kesalahan. Bagaimana dengan kita sebagai manusia yang biasa, yang banyak dari kesalahan, terutama saya ya, banyak kesalahan, banyak dosa gitu. Jadi maka ajakan dari kita itu, maka dengarkanlah nasihat, dengarkanlah saran, maka sadarilah bahwa kita adalah manusia biasa yang memiliki kesalahan, memiliki kekurangan, seperti itu. Jadi intinya selanjutnya itu kaitan dengan pendidiknya. Kita kalau sebagai seorang guru tadi, kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Kita memang harus ikhlas dalam mengajarkan. Kita tidak boleh kalau mengajar di sini gajinya kecil, mengajar di sini. Kalau sebagai guru yang memang benaran lillahi ta'ala, memang benaran mengajar adalah memang semata-mata mengharap ridha Allah, itu salah. Karena kita sebagai seorang guru tuh memang menanamkan pada kita ikhlas dalam mengajarkan, sabar, ikhlas. Itu adalah sifat-sifat sejati yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi ditegaskan dalam hadis ini, Rasul ialah manusia biasa, basyarun, Rasul yang juga memiliki sifat kemanusiaan atau sifat manusiawi.
Sekian yang dapat saya sampaikan, banyak maaf. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.